么时候会来呀？我好想他，胸口碎大石。不叫蓝哥，应该叫北岳商城吧？Hai para sobat pecinta Donghua, gimana kabarnya? Saya harap semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita salah satu Donghua yang berjudul The Land of Miracles, yang telah memasuki episode yang ke-14. Sebelum memasuki alur ceritanya, ada beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan ambil posisi rebahan yang enak biar enjoy nikmati alurnya. Yang kedua, pastikan yang lagi nongkrong jangan lupa kopi dan udutnya. Yang ketiga, pastikan yang baru mampir agar bisa pencet tombol merah dan loncengnya, agar tidak ketinggalan alur cerita episode berikutnya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Lan Ge dan Fan Hua diantar oleh San Chen dan Huo Liji bertemu seseorang. Dan dia adalah Komandan Huo Zanji. Yang mana di sini Komandan Huo mendesak agar Lan Ge dan Fan Hua agar ia bisa secepatnya menembus tingkatan 9 sebelum umur 30, agar mereka bisa menjadi mitra San Chen dan Komandan Huo. Terlihat Komandan Huo telah mencemaskan sesuatu yang sangat besar yang akan terjadi mengancam bumi. Namun di sini belum diceritakan apa yang dicemaskan oleh Komandan Huo. Kemudian terlihat Dan Hua dan Lan Ge tiba di kota Hikmat. Di kota Hikmat, Lan Ge pun tahu akhirnya tentang kehidupan Fan Hua yang telah ia dijalani dari masa kecil hingga sekarang. Yang mana semua apa yang dilakukannya ternyata semua demi membangun dan mempertahankan kota Hikmat. Terkhususnya dengan membantu anak-anak dan orang tua agar tidak kelaparan di rumah harapan. Sehingga Fan Hua ia terus mengumpulkan semua uang, semata-mata hanya untuk membantu rumah harapan, dan pikiran Fan Hua hanya untuk kepentingan orang lain yang sangat membutuhkannya. Sempat terlihat Lan Ge pun begitu menyesal. Sebelumnya ia menyangka Fan Hua adalah orang yang serakah akan harta. Lan Ge pun di kota Hikmat mendapat suatu pelajaran berharga dengan kehidupan yang dijalani oleh Fan Hua. Berbanding terbalik dengan kehidupannya Lan Ge, yang mana ia sedari dulu hidup dengan kemewahan karena ia adalah seorang pangeran dari kota kebebasan. Oleh sebab itu, ketika ia pulang di kotanya berencana untuk memohon kepada ayahnya untuk membangun sebuah rumah harapan, yang bertujuan sama untuk mengumpulkan semua anak-anak yatim piatu dan orang tua jompo. Terlihat pada malam hari Lan Ge dan Fan Hua berada di sebuah atap sedang berbincang-bincang. Mereka pun saling berbincang mengenai tujuan selanjutnya, yang mana mereka bertekad untuk meningkatkan tingkatan mereka di umur 30. Demi untuk terus menjadi kuat dan bisa melindungi orang-orang lemah yang tertindas. Keesokan harinya Lan Ge berpamitan kepada Fan Hua untuk pulang ke kotanya. Episode pun berlanjut. Kita dibawa di sebuah istana kebebasan, yang mana terlihat Lan Ge telah kembali. Ia pun memamerkan kekuatannya yang telah naik ke tingkat 6. Sontak orang tuanya begitu kaget serta senang mendengar peningkatan dari Lan Ge. Karena sebelum ia meninggalkan kota kebebasan ia masih di tingkat 5. Dan hanya selang waktu sebulan ia mampu menembus ke tingkat 6. Seketika ayahnya bingung mendengar putranya dengan cepat naik ke tingkat 6.
Apalagi ia bisa menjuarai pertandingan 3 wilayah besar bersama Fanhua dari kota Fan. Ia pun meminta Lan Ge untuk menceritakan dengan perjalanannya. Lan Ge pun menceritakan dari awal mulanya yang mana ayahnya pernah menipunya tentang mutiara tertandingi. Setelah menceritakan semuanya, ibunya pun penasaran dengan senjata ilahi tersebut dan ibunya menyuruh Lan Ge untuk memintanya mengeluarkannya. Namun Lan Ge pun bingung untuk menjelaskan. Dan intinya ia bisa cepat menuju tingkat 6 dari senjata mutiara rak tertandingi tersebut yang selalu terhubung dengan Fanhua. Setelah itu Lan Ge pun meminta kepada ibunya agar tidak ada lagi dengan acara perjodohan. Namun seketika ibunya pura-pura bersedih untuk membujuk Lan Ge agar ia mau untuk mengikuti kemauan ibunya tentang perjodohannya. Lan Ge pun terpaksa mengikuti kemauan ibunya. Sontak ibunya pun senang dan langsung mengatur tentang perjodohannya. Terlihat Lan Ge pun kesal kepada ayahnya, yang mana ayahnya tidak membantunya. Namun seketika ia ingat tentang rumah harapan yang ia ingin bangun. Dan Lan Ge pun meminta ayahnya untuk membangunkan rumah harapan di kotanya. Setelah perbincangan panjang lalu ayahnya pun menyetujui dengan akan membantu Lan Ge untuk membuat rumah harapan. Ke sisi lain, Lan Ge sedang terbaring di kamarnya yang mana kamarnya terlihat seperti kapal pecah. Ia pun mempunyai ide. Daripada suntuk ia pun ingin mengajak Lan Ge berlatih di suatu tempat. Seketika ia pun menggunakan kekuatan mutiara tak tertandingi dengan meneleportasikan Fanhua ke tempat Lan Ge. Terlihat mereka pun sampai di suatu tempat suci di kota kebebasan yang bernama Kolam Petir. Yang mana tempat itu adalah tempat untuk melatih elemen petir. Lan Ge pun mengajak Fanhua melatih kekuatan langit dan bumi bersama untuk membantu pelatihan mereka. Terlihat mereka pun berlatih di kolam petir tersebut. Namun terlihat Lan Ge pun seperti memaksakan kekuatannya. Fanhua pun telah memperingatinya agar ia tidak gegabah dalam hal latihan. Terlihat mereka telah selesai menjalani pelatihan. Lan Ge pun di sini berpikir bahwa pelatihannya akan sama seperti ia peroleh di kota Sengfa. Sontak Fanhua pun berkata bahwa mereka baru saja menembus tingkat 6 dan mustahil akan cepat meningkat kembali ke tingkat 7. Semua butuh proses dan jika terlalu memaksakan akan berakibat fatal. Lalu Fanhua pun pamit untuk pulang kembali. Ketika hendak pergi Lan Ge meminta Fanhua untuk menunggu sebentar. Karena ia ingin memberikan hadiah kepada anak-anak di rumah harapan untuk dibawa pulang Fanhua. Seketika Lan Ge pun bergegas pergi. Tak berselang lama ibunya Lan Ge pun datang untuk mencari Lan Ge namun ibunya melihat Fanhua. Fanhua pun memberi salam dan memperkenalkan dirinya. Terlihat ibunya hampir mirip seperti Lan Ge yang bertingkah tengil. Ia pun sempat menanyakan tentang kekuatan mutiara tertandingi yang mana salah satunya bisa membawa orang ke suatu tempat. Dan ibunya pun meminta nantinya ia diajak ke kota Fan dengan menggunakan kekuatan mutiara tersebut agar bisa sekejap sampai di sana. Tak berselang lama ibunya Lan Ge berbincang bersama Fanhua. Lan Ge pun telah datang. Ibunya mengabarkan bahwa ia telah menyiapkan acara tentang kencannya. Yang mana ibunya nanti akan menghadirkan semua wanita pilihan untuk salah satunya dipilih oleh Lan Ge. Lalu ibunya juga menyampaikan kepada Fanhua agar ia turut serta ikut menghadiri acaranya dan ibunya pun pergi. Sempat Lan Ge ingin meminta bantuan Fanhua. Namun Fanhua pun berkata kepada Lan Ge bahwa ia akan menghadiri acaranya. Sontak membuat Lan Ge kesal. Scene berpindah, di mana kita dibawa di dalam perkotaan Istana Kebebasan. Terlihat Fanhua pun sedang berjalan untuk menghadiri acaranya Lan Ge. Di tengah jalan ia mendengar orang-orang sedang membicarakan tentang Lan Ge. Bahwa Lan Ge orang yang baik dan rela membangun rumah harapan bagi anak-anak dan orang jompo. Fanhua pun melihat rumah harapan di kota kebebasan telah dibangun dan ia pun merasa senang karena pola pikir Lan Ge telah berubah dan telah menjadi dewasa. Scene pun berpindah, di mana kita dibawa di aula pertemuan Istana Kota Petir. Terlihat acara pun segera dimulai, yang dimana Xiang Yun Dewi Kebebasan Kota Petir atau ibunya Lan Ge sedang menyambut para tamu yang hadir. Dan ia pun mengatakan bahwa ia sebelumnya telah mengadakan banyak seleksi kepada semua wanita untuk dijadikan pasangan anaknya nanti. Dan akhirnya terpilih 12 wanita untuk dipilih salah satu nantinya untuk Pangeran Lan Ge.
Dan ibunya mempersilahkan 12 wanita tersebut untuk masuk di tengah aula. Sontak terlihat para tamu undangan berdecak kagum atas semua kecantikan wanita-wanita tersebut. Setelah itu ibunya pun meminta wanita pertama untuk menunjukkan bakatnya. Lalu wanita tersebut pun menyebutkan jika keahliannya adalah memecahkan batu besar dengan dadanya. Sontak semua orang pun kaget, tidak terkecuali Fan Hua yang ikut tertawa menyaksikan. Kemudian ibunya pun meminta wanita yang disebutkan namanya akan dipanggil segera keluar untuk ke tengah aula. Dan nanti akan diajukan 3 pertanyaan oleh Lan Ge dan sebaliknya menanyakan 3 hal kepada Lan Ge. Setelah itu ibunya pun memanggil Lan Ge untuk keluar. Terlihat Lan Ge pun keluar untuk menemui para undangan serta akan menanyakan 3 hal kepada wanita yang dipilihnya untuk diajak kencan Lan Ge selanjutnya. Terlihat ekspresi Lan Ge begitu tak bersemangat dan terpaksa menghadiri acara tersebut. Namun ibunya mengancam Lan Ge dan akhirnya Lan Ge pun terpaksa menuruti kemauan ibunya. Ibunya pun di sini memanggil wanita pertama untuk Lan Ge ajukan 3 pertanyaan. Dan kebetulan wanita pertama ini ibunya menyebutkan bahwa ia masih ada hubungan keluarga. Ia bernama Ling Yun. Xiang Yun dan Lan Ge pun menemui wanita tersebut. Namun sekilas Lan Ge pun memberi kode kepada Fan Hua agar bisa membantunya, namun Fan Hua pun pura-pura tidak tahu. Terlihat Ling Yun menyapa Lan Ge. Namun terlihat sedikit kesal mempertanyakan kenapa ia harus ikut dalam acara ini. Pertanyaan Lan Ge pun telah usai yang mana jawaban Ling Yun membuat kesal hingga ia tidak memilihnya. Dan giliran Ling Yun mengajukan pertanyaan. Namun terlihat Lin Yun pun mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang aneh sampai membuat tamu undangan pun tertawa terbahak-bahak. Lalu ibunya pun telah menyudahi untuk wanita pertama karena anaknya telah menolaknya. Dan selanjutnya ibunya pun memanggil wanita berikutnya yang bernama Tian Hui Ruxi dari Kota Cahaya. Lalu Lan Ge pun mengacungkan pertanyaan kepada Tian Hui, yang mengatakan apa benar ia menyukainya. Tian Hui pun menjawab tidak tahu. Ia pun menyebutkan kriteria suami impiannya harus level tingkatannya di atasnya untuk sebagai pelindung serta dikaguminya. Ia pun akan bersedia menikah jika ia telah mencapai tingkatan yang ke-10. Tapi ia menyebutkan entah 10 tahun 20 tahun baru ia berhasil mencapai tingkatan itu. Sontak pernyataan Tian Hui dan pertanyaan Tian Hui membuat Lan Ge dan ibunya pun kaget. Dari 2 wanita tersebut kita bisa simpulkan yang paling dikagumi oleh para wanita saat ini adalah Beiyu Sanchen sang pangeran kegelapan. Begitu tersohornya ia dalam segi kekuatan disegani para petarung dan dari segi ketampanan ia banyak digandrungi oleh para wanita. Lanjut ke alurnya, di mana terlihat kini wanita dari kota kegelapan yaitu Bai Yue Yaming. Terlihat sosok anggun yang berjalan menghampiri Lan Ge. Kita melihat Lan Ge pun begitu terperangah melihat kecantikan wanita dari kota kegelapan tersebut. Ibunya pun berkata kepada Lan Ge jika ia sengaja menyiapkan wanita kesukaannya yang berambut lurus, ujar ibunya. Dan ibunya pun menyampaikan kepada Lan Ge agar segera mengacungkan pertanyaan. Jika suka ia berhak mengencaninya. Seketika 3 pertanyaan pun dilontarkan kepada Yaming dan sontak 3 jawaban yang diberikan Yaming membuat Lan Ge puas. Dan tak sabaran. Lan Ge pun segera meminta agar Yaming mengajukan 3 pertanyaan kepadanya. Lalu Yaming pun mengajukan pertanyaan kepada Lan Ge, dengan menanyakan mutiara tertandingi yang telah ia dapatkan. Sontak membuat semua terkejut, lalu ibunya pun menanyakan siapakah dia sebenarnya. Lalu ia pun memperkenalkan diri bahwa ia bernama Tian Mo Yeming yang berasal dari suku Iblis Langit. Lalu ia pun mengancam akan membunuh semuanya dan merebut mutiara tak tertandingi. Dan film pun bersambung. Oke deh, episode kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga teman-teman bisa menikmatinya. Dan jangan lupa jika teman-teman suka dengan alur Donghua 1 ini, diharapkan agar bisa pencet tombol merah dan loncengnya ya agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.